sahabat, selamat datang di HiPod, Human Initiative Podcast. Nah, kali ini masih dalam HiPod Ramadan Series dan juga masih bersama Ustazah Mas Kupa. Ya. Masih setia menemani kita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nah dalam episode kali ini kita mau ngebahas tentang Ramadan itu berlomba-lomba dalam kebaikan ya Ustazah ya. Salah satunya juga dalam sedekah. Nah, kita mau mencari ilmu gitu ya. Apa sih istimewanya sedekah di bulan Ramadan? Apakah sama di bulan-bulan yang lainnya atau lebih spesial? Nah, silahkan kepada Ustazah. Oke, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, semoga kita semuanya selalu sehat dalam lindungannya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang istimewanya sedekah di bulan Ramadan. Masya Allah, Allah memberikan keistimewaan. Di bulan Sya'ban aja ini punya keistimewaan. Ya, Sya'ban aja sendiri artinya cabang atau ganda. Berarti kebaikan-kebaikan kita di bulan Sya'ban itu nilainya double. Oh, Masya Allah. Apalagi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kebaikan-kebaikan kita adalah 10 kali lipat. 10, setiap satu kebaikannya dihitung 10. Menurut logikanya. Ramadan itu 30 hari. Betul. Kalau setiap kebaikan itu 10 dalam sehari, berarti dikaliin 30 berapa? 300. 300. Itu puasa kita dihitung 10 dikaliin 30 berarti 300. Terus man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa bulan Ramadan akan Allah ampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Itu supaya kita mendapatkan puasa yang full seperti 1 tahun yang kayak apa? Tadi satu harinya 10 dikaliin 30 berarti 300. Maka Rasulullah menekankan tambahilah dengan puasa 6 hari Syawal. Karena 6 hari Syawal itu satunya juga 10. Berarti 10 dikaliin 6 berapa? 60. 60 berarti 360 hari itu 1 tahun. Oh, iya. Masya Allah. Oh, kayak gitu hitungannya Ustazah. Jadi hitungannya seperti itu. Jadi kita bersemangat. Aku mendapatkan 1 kebaikan di bulan Ramadan, nilainya adalah 10. Masya Allah. Masya Itu Allah. menunjukkan bahwa Allah memberikan keistimewaan di bulan Ramadan. Apa keistimewaannya yang lain? Ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, tadi in ahsantum li anfusikum. Surat Al-Isra ayat ke-7 Allah menyebutkan engkau jika berbuat baik untukmu. Tapi kalau engkau tidak mau berbuat baik itu juga untukmu dirimu sendiri. Maka karena kita berbuat baik Allah itu membalas kebaikan-kebaikan kita. Apalagi kalau kita bahas arti sodakoh, sodikotun, sodikun, itu adalah melakukan kebaikan. Apa bentuknya kebaikan? Bisa kebaikan berbentuk tenaga, kebaikan berbentuk ide pikiran, kebaikan berbentuk materi. Apalagi materi sedekah pagi. Ya, setiap pagi kita mengeluarkan sedekah. Allah berjanji, kalau kita melakukan kebaikan, apalagi di bulan Ramadan, janji Allah yang nomor 1 adalah surga. Faulaika humul jannah. Man amila solihan. Ya, barang siapa melakukan kebaikan mau laki mau perempuan itu faulaika humul jannah. Allah kasih surga. Apa kita yakin masuk surga? Kalau kita pengen yakin, Allah menyebutkan lagi. Kalau engkau pengen yakin, surat Ali Imran itu surat 3 ayat yang ke-142 Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa engkau mengira masuk surga? Kalau jawabannya iya, 1. Syaratnya masuk surga adalah wa ya'lamillahu alladzina jahadu minkum. Semangat melakukan kebaikan. Semangat yang Allah hitung semangat bukan hasil. Kalau hasil kan berarti terdata. Iya. Kalau yang namanya semangat, contoh melakukan kebaikan semangat. Kalau kerja jam berapa? Jam 8. Berarti kan sebelum jam 8, sebelumnya dari rumah nyampe sini jam 8 itu kan berarti terpikir.
apa. Karena apa? Wanita yang bekerja nilainya adalah sedekah. Masya Allah. Kalau laki-laki yang bekerja nilainya adalah wajib untuk menafkahi keluarganya. Tapi kalau wanita yang bekerja nilainya sedekah, tenaganya sedekah, nanti dapat materinya sedekah, semuanya nilainya kebaikan. Masya Allah. Dan itu Allah tidak menilai hasilnya. Yang penting ada seseorang ini semangat. Syarat yang kedua masuk surga itu adalah wa ya'lamas sabirin, sabar dalam menghadapi kehidupan. Kayaknya di posisi wanita itu dapat nomor 1 semangat, tapi kurang sabar. Iya sih Kalau sebenarnya. capek di sini. Sementara kalau laki-laki capek bukan di sini, tidur dia. Nek wanita capek nggak bisa tidur, terpikir masih. Jadi Astagfirullah. overthinking, Ustaz. Iya. Nah di situ, maka kita bersama itu satu ya, fadilah berbuat baik itu adalah surga. Janji Allah yang kedua, fadilah berbuat baik itu adalah satunya dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Ada di surat 6 Al-An'am ayat yang ke-160 Allah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Allah menyebutkan adalah manja bil hasanati falahu asyruna min amsaliyah. Barang siapa melakukan kebaikan satunya mendapatkan 10 nek ikhlas kali lipat. Berarti nek kali lipatnya berapa? 10 kali lipat 100. Setiap satu kebaikan 100. Masya Allah. Makanya bagi yang setiap hari sedekah subuh, ijabah doanya, dapat pahala yang 10 kali lipat. Dilakukannya di bulan Ramadan, nilai satu kebaikannya nilainya 10. Masya Allah. Oke. Yang ketiga, fadilah berbuat kebaikan atau sedekah itu adalah ada di surat 16 An-Nahl ayat yang ke-97 Allah mengatakan man amila solihan, barang siapa melakukan kebaikan min dzakarin au untha, baik laki-laki atau perempuan, fahuwa mu'min, selama dia itu mukmin, yaitu muslim, maka Allah berjanji al-hayatut thayyibah, diberi kehidupan lebih baik. Yang namanya hidup kita tidak tahu. Allah itu maha kaya. Maha kayanya Allah itu nek digambarkan di dalam hadis Riyadhus Shalihin, jarum. Jarum itu kecil apa besar, Mbak? Kecil. Kecil otomatis. Jarum ini dimasukkan ke laut, dicelupkan ke laut, terus ditarik. Terus ditarik ini tetesan air dari jarum itulah rezeki kita. Berarti rezekinya Allah itu seluas laut itu. Bumi sama laut luas mana? Luas. Luasnya luas laut. Masya Allah. Maka jangan kecil hati, kita punya Allah. Mintalah sama Allah. Minta yang banyak sama Allah dengan sarana apa? Dengan baca Al-Quran, terus berdoa ijabah. Dengan bersedekah, berdoa ijabah. Masya Allah. Yang berikutnya lagi, fadilah berbuat baik tadi adalah ahsanu, ajruhum ahsanu. Diberi pahala lebih besar dari apa yang kita lakukan. Kita lakukannya itu sedikit, tapi Allah memberikannya pahala itu, Masya Allah, lebih besar. Ajruhum. Jadi Allah memberikan gantinya kalau kita berbuat baik itu lebih besar lagi. Masya Allah. Maka kalau kita mau berbuat baik, di sini awali dengan basmalah. Nabi Sulaiman itu sudah mencontohkan ketika mau nulis surat kepada siapa? Ratu Bilqis. Ratu Bilqis. Itu diawalinya dengan basmalah. Tertera di dalam surat 27 An-Naml ayat ke-30 Allah menyebutkan innahu Sulaimanu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Nabi Sulaiman ketika mau nulis surat ya, itu kata-katanya bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf. Itu satu huruf kalau diberi pahala oleh Allah itu ada satu kebaikan. Dikaliin 19 kebaikan, terus kita kerjaannya 20. Terus ke Lampung bekerja, alhamdulillahirrabbilalamin, itu juga ada 19 huruf. Iya. Berarti 20 kebaikan ditambah 19 lagi kebaikan, total berapa? 39 kebaikan itu setiap satu kerjaan. Oh, Masya Allah. Jadi begitu luasnya kebaikan istimewanya, apalagi di bulan Ramadan.
Karena di bulan Ramadan itu kalau saya menggambarkan nabung itu deposito. Oh iya. Nah, deposito sekali setahun kita petik buahnya, Masya Allah. Nah itu menunjukkan bahwa kalau kita memang diberikan keistimewaan khusus di bulan Ramadan ini. Ya, nah itu. Jadi gimana? Ada yang mau ditanyakan untuk tentang keistimewaan ini? Gini Us, kalau statistik, ini bicara statistik pendengar kita ya Us, itu kan sekitar umur 20-an sampai 30-an lah Us. Ya. Itu kan berarti masih muda-muda, terus juga mungkin ada yang belum bekerja gitu. Nah kira-kira Us, pas Ramadan ini biar kita menghimpun banyak-banyak kebaikan, selain materi, ada nggak sih Us, kira-kira kita boleh mengeluarkan kebaikan apa gitu, dalam bentuk apa maksudnya? Bentuk-bentuk kebaikan yang Allah terangkan di sini. Bentuk kebaikan itu ada 3. Tadi yang mungkin utama, yang paling kalau nggak punya materi, berarti ambil yang kedua, tenaga. Berarti kalau kita nggak ada materi untuk bersedekah, untuk melakukan kebaikan, berarti tenaga kita kira-kira di forum itu, di tempat itu, dimanapun kita berada, kira-kira aku bisa bantu apa? Kalau kita melakukannya di bulan Ramadan berarti lipat ganda tadi. Yang ketiga adalah dengan ide-ide pikiran kita. Salah satu contoh. Gimana ya caranya posisi ini biar enak dipandang orang ini lah, atau mungkin gimana ya biar serak kalau nanti ada orang yang datang. Nah itu ide-ide pikiran, cekatan untuk memberikan ide itu juga nilainya sedekah. Jadi tidak harus sedekah itu materi. Betul. Nah, kalau ada, alhamdulillah, syukur semuanya ini ada. Jadi materi punya, tenaga ada, dan ide pikiran pun cemerlang. Itu termasuk. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'annya surat Al-Isra surat 17 ayat 36 Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim walikulli. Di situ disebutkan adalah setiap wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Setiap manusia melakukan aktivitas itu nanti akan diminta pertanggungjawaban. Apa yang akan diminta pertanggungjawaban Allah? 1, apa yang didengar. 2, apa yang dilihat. 3, apa yang dirasakan. Sementara wanita lagi, apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dirasakan biasanya muaranya di sini, komentar. Mau baik, mau jelek itu dikomentari. Ya di situ yang harus kita berhati-hati. Mumpung Ramadan, jaga lisan, jaga penglihatan, jaga pendengaran, semuanya itu dalam rangka apa? Supaya Ramadan kita nggak hanya dapat haus sama lapar. Hati-hatinya di situ, biar kita tidak gampangan komentar. Iya, dari yang episode kemarin, episode sebelumnya juga wanita dibahas, sekarang dibahas emang kita itu makhluk istimewa ya Ustazah ya. Iya, karena Rasulullah juga ngasih sinyal. Neraka siapa kebanyakan? Astagfirullahaladzim, yaitu berhati-hatinya di situ. Iya, jadi karena kita wanita punya hak istimewa, maka kita juga harus lebih berhati-hati. Seperti itu Ustazah. Nah teman-teman sekalian, Ramadan ini kalau saya tadi dengar dari Ustazah Maskufah ya, jadi momen buat banyak-banyak investasi kebaikan. Karena luar biasa dilipat gandakannya kebaikan kita. Dan tadi ya kalau teman-teman memang merasa dalam segi materi belum cukup gitu, insya Allah masih bisa bentuk tenaga atau ide-ide kita. Karena juga anak-anak muda mah sekarang pada kreatif ya Ustazah ya, bikin konten-konten kayak gitu. Nah insya Allah itu bisa jadi bermanfaat buat ini. Nah sebelum sesi ini tutup, mungkin dari Ustazah Maskufah ada closing statement. Silahkan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tadi materi yang saya sampaikan itu adalah tentang istimewanya sedekah. Allah memberikan istimewa yang nomor 1 adalah faulaika humul jannah, balasannya adalah surga. Dan surga itu tadi nilainya paten. Dan yang kedua adalah diberi 10 kali lipat pahalanya. Ya, manjaa bil hasanati falahu asyruna amsalihha. Surat 6 160. Yang ketiganya adalah diberi kehidupan lebih baik.
dan diberi pahala lebih banyak dari apa yang kita lakukan. Itulah keistimewaan sedekah ketika kita melakukannya. Apalagi di bulan Ramadan semakin banyak lagi. Insya Allah itu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah selalu merahmati kita. Salah kata saya minta maaf. Bila taufik wal hidayah, waridha wal inayah, saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin saya izin promo sedikit ya Ustazah. Jadi buat memudahkan sahabat inisiator sekalian yang denger ini dari YouTube atau podcast, ada banyak pilihan kebaikan juga di Human Initiative dalam program Ramadan ini. Kita punya berbagi sedekah, berbagi iftar, berbagi bingkisan, dan juga berbagi THR. Jadi insya Allah kita juga memudahkan gitu ya, kalau mau donasi tinggal transfer aja, itu bisa. Jadi alamat nanti nanti ini ya, kepoin di bawah ini ada, silahkan diedit ya Pak Editor, atau mungkin nanti bisa kepoin juga Instagramnya @humaninitiative_Jateng. Oke teman-teman, jangan sampai kita sia-siakan Ramadan kali ini ya Ustazah. Tadi Ustazah udah bilang jangan sampai deh, nauzubillah, Ramadan tuh kita cuma dapat haus dan lapar. Kita pupuk, kita himpun kebaikan-kebaikannya. Oke, sekian dari kita dari episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.